Dalam suasana serba penuh keraguan saat bencana banjir Sumatera, muncul isu bau busuk jenazah yang dikabarkan berasal dari mobil milik korban banjir Aceh Tamiang yang membuat beragam dugaan yang muncul melebar di media sosial. Langsa sampai Tamiang, itu mobil 3D tengah jalan. Ya, betul. Apa yang terjadi Pak? Tahu? Semua mayat dalam mobil. Dah bau. Kita buka satu mobil, Masya Allah, kembung. Data-data semua di dalam mobil, mayat. Diketahui setelah banjir tersebut, tampak kendaraan yang terparkir atau bahkan terbawa arus kuat air bersama material yang lain. Ditambah lagi dengan suasana pasca banjir yang membuat para penyintas bencana Sumatera harus berjuang lebih demi keberlangsungan hidup. Untuk memastikan benar atau tidaknya kabar tersebut, polisi melakukan penyisiran. Polisi menyisir dan memeriksa mobil-mobil yang terlantar di sepanjang jalur utama hingga SPBU Tanah Terban. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Mulyadi bersama dengan Dirbinmas Polda Aceh Kombes Doni Suswoyo menyisir dan memeriksa sejumlah mobil yang terlantar akibat banjir di sepanjang jalur utama hingga SPBU Tanah Terban pada Senin 8 Desember 2025. Dalam penyisiran tersebut, polisi memeriksa satu demi satu kendaraan untuk memastikan tidak ada jenazah di dalam mobil tersebut. Untuk menyisir di beberapa titik yang kita duga banyak memang mobil yang masih belum diambil masyarakatnya. Sehingga kita sisir, kita buka. Alhamdulillah belum kita dapat mayatnya. Yang ada barang-barang masyarakat, berupa pakaian, sisa air mineral, dan beberapa kebutuhan pribadi lain. Kemudian kita tanya juga ke beberapa masyarakat, ada nggak mencium bau menyengat, sejenis bau mayat di beberapa hari terakhir? Masyarakat menjawab tidak ada. Ya, kami pastikan belum kita temukan informasi tersebut, sesuai dengan informasi tersebut adanya mayat dalam. Pihaknya menjelaskan kendaraan tersebut terpaksa ditinggalkan oleh pemiliknya demi keselamatan atas banjir yang terjadi. Ia menegaskan isu soal jenazah dalam mobil tersebut membuat masyarakat panik dan mengganggu upaya penanggulangan bencana yang sedang dilakukan. Sementara itu, melansir dari Kompas.tv, berdasarkan keterangan dari Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas, menyampaikan perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi di 3 provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa 9 Desember 2025. Di Sumatera Utara, operasi SAR telah menjangkau 10 kabupaten atau kota, termasuk Humbang Hasedutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Langkat, Deli Serdang, Medan, Tapanuli Selatan, dan Padang Sidempuan. Sementara di Sumatera Barat, tim SAR telah masuk ke 14 wilayah, yakni Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang, Kepulauan Mentawai, 50 kota, Tanah Datar, Solok, pesisir selatan, dan lainnya. Sementara itu di Aceh, operasi SAR telah menjangkau 18 kabupaten atau kota, termasuk Aceh Besar, Pidi, Birun, Aceh Utara, Aceh Timur, Benar Meriah, Gayo Luas, Singkil, dan juga Aceh Tamiang. Melansir dari Instagram Gubernur Aceh, disampaikan bahwa bantuan tanggap darurat sudah mulai masuk dan tersalurkan. Adapun bantuan sembako bagi korban telah disiapkan untuk didistribusikan. Kecamatan. Jadi kita memang buat SOP dalam penyaluran logistik ini, yaitu kita meminta kepada para camat untuk mendata desa mana yang belum ataupun sudah mendapatkan tapi sudah berkurang logistiknya. Insya Allah semuanya sudah kita bisa jangkau, nggak ada lagi daerah yang terisolir. Terakhir kan itu daerah. Jangkau lewat jalan apa Pak Bupati? Darat. Darat semua. Pas kemarin instruksi khusus dari Bapak Presiden ini tuh bagaimana Pak? Tidak ada yang khusus, semua kita bicarakan masalah kelengkapan kebutuhan masyarakat yang dampak di beberapa kabupaten yang urgent. Itu aja, tidak lain nggak ada apa. Ya, kalau sejauh ini tuh yang masih urgent Pak, itu di desa mana ataupun di kabupaten mana sih Pak yang ingin diprioritaskan? Yang paling urgent sekali ialah Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Timur, dan sebagian Biru. Ya Pak, kemarin kan disebutkan ada juga jembatan yang terputus begitu dan difokuskan akan ada jembatan darurat. Ini diharapkannya nantinya ini akan selesai kapan sih Pak? Katanya 3 hari lagi mulai kemarin. Katanya, tapi
Ya kita usahakan, kita doakan supaya cepat selesai lah. Pak, ini kan pasca bencana ini kan akan jadi wabah penyakit dan juga kelaparan nih. Ada persiapan atau instruksi atau permintaan khusus dari Bapak buat Presiden mungkin Pak? Ya, malam kami rapat di sini termasuk ya obat-obatan yang paling urgent biar dokter, dan kata Bapak Presiden, oke, kalau kita kurang dokter, mari dokter-dokter yang sedang koas sekarang bawa sini, dan perawat dan obat-obatan, terus obat-obatan. Kira-kira berapa dokter yang dan relawan? Oh, saya tidak tahu berapa dokter, banyak lah, mungkin satu kompi dokter. Pak, mungkin gini Pak, kalau kemarin kita kan mendengar bahwa Pak Bahlil ini menyatakan bahwa nantinya akan ada 93% yang nanti listrik akan menyala gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Banda Aceh sendiri yang ini jauh dari tempat terdampak, ini nampaknya ada pemadaman listrik yang ini berlangsung cukup lama. Ini gimana Pak penjelasannya Pak? Ya, pada prinsipnya kita usaha supaya dia usahakanlah sifat atau bagaimana caranya itu pada orang kan PLN ke spesifiknya bagaimana tekniknya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita bilang? Ini kan status tanggap darurat sudah mau berakhir nih Pak. Apa Ya, dari mungkin kita sambung lagi 2 minggu lagi. Sambung 2 minggu lagi. Nah, dalam 2 minggu itu berarti infrastruktur diharapkan bisa Biasa kembali pulih sejak kalah. Oke. Baik. Terima kasih. Kalau ada kita nggak bisa sanksi lah. Ya. Ini viral barusan Pak. Jadi melihat mereka mengaku-ngaku gap. Gimana itu? Di kapal di salah satu kapal di kawasan Aceh Timur Pak. Oh, saya pun tidak belum tahu informasi, tapi sadarlah, insaf lah ya. Supaya ada bantuan tepat sasaran lah. Kita harapkan begitu. Jangan buat maling ya. Itu kebiasaan masyarakat juga. Dan kepada orang yang tidak dapat bantuan sembako semuanya. Ya. Kita selalu tepat sasaran seperti itu.